Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 8 Maret 2020, hari Minggu Pekan Prapaskah yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Transfigurasi, bertepatan dengan hari Minggu Prapaskah yang kedua. Pewartaan pada hari ini mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus yang akan menderita di atas kayu salib, wafat, dan bangkit dengan mulia pada hari ketiga. Ia memiliki semangat rela berkorban bagi manusia karena ia mampu mendengar dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan akan Abraham yang meninggalkan zona nyaman. Tuhan memanggil Abraham dan menyuruhnya keluar dari negerinya, meninggalkan saudara dan saudarinya, rumah bapaknya, ke sebuah negeri baru yang ditunjukkan Tuhan Allah kepadanya. Tuhan juga berjanji untuk menjadikannya sebagai sebuah bangsa yang besar dengan berkat-berkat melimpah. Orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan, yang mengutuknya akan dikutuk Tuhan. Seluruh dunia dan segala bangsa menerima berkat Tuhan melalui Abraham. Abraham mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Saudara saya terkasih, Abraham menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan. Ia membuka dirinya kepada Tuhan, membiarkan dirinya dibimbing oleh Tuhan ke tempat yang baru yang lebih membahagiakan. Mengapa Abraham taat kepada kehendak Tuhan? Sebab dia mampu mendengar semua perkataan Tuhan. Saudara saya terkasih, Santo Paulus mengingatkan Timotius dalam suratnya untuk menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Tuhan. Ketaatan itu ditunjukkan dengan ketabahan dalam pelayanan sabda. Ia mengajak Timotius supaya ikut menderita bagi Injil Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang memanggil kita untuk menjadi kudus, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia cinta kasih-Nya bagi kita. Tuhan Yesus sendiri mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup abadi atau hidup yang tak dapat binasa. Saudara saya terkasih, kita juga diingatkan oleh Santo Paulus untuk fokus pada Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Injil adalah kabar sukacita yang menyelamatkan setiap orang. Injil membuka pintu kasih karunia Allah
di mana setiap orang masuk dan merasakan kasih Allah dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Kita juga berfokus pada Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita, wafat dan bangkit bagi kita. Injilnya telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup kekal bagi kita. Yesus Kristus adalah segalanya. Lalu saudara saya terkasih, warta Injil Matius hari ini mengisahkan perjalanan yang ditempuh Yesus dan ketiga murid inti Yesus, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk menunjukkan bahwa ia akan menderita dan bangkit dengan mulia. Untuk lebih meyakinkan mereka, maka ditampilkan juga sosok Musa dan Nabi Elia yang sudah menubuatkan bahwa Mesias akan menderita, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Saudara saya terkasih, pengalaman penderitaan memang menakutkan, namun kebangkitan sungguh membahagiakan. Sebab itu ketiga murid juga mengalami hal yang sama. Di satu pihak mereka bahagia berada di hadapan Yesus yang berubah rupa. Di lain pihak mereka juga ketakutan hingga tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pewartaan pada hari Minggu ini menyadarkan kita akan persatuan yang erat antara penderitaan Yesus dan kemuliaannya. Persatuan antara peristiwa Jumat Agung dan hari Minggu Paskah. Tidak ada kebahagiaan yang indah kalau pengalaman penderitaan itu dilewatkan begitu saja. Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa yang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Ya Tuhan Yesus, tumbuhkan dan kembangkanlah imanku. Buatlah aku mengerti bahwa jalan salib-Mu tidak berakhir di Golgota, namun di hari Paskah yang mulia, di mana Engkau bangkit. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin.